وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Dan bedanya di sini dalam mendidik pendidikan Islam itu ada iringan doa dari guru kepada murid. Ini tadi yang di dalam pertempuran Badar yang Rasulullah nggak lepas doa. Di dalam riwayat pertempuran Badar ini, ketika kaum muslimin itu sudah bersiap-siap, Rasulullah kan masih di tenda itu doa. Berdoa itu sampai ya, ini yang terkenal dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb in tuhlak hadhil fi'ah lam tu'bad abada, lan tu'bad abada, lan tu'bad fi jaziratil Arab. Ya Allah, kalau kelompok 300 ini engkau binasahkan di pertempuran Badar ini, engkau tidak akan disembah lagi di jazirah Arab ini gitu. Sampai Rasulullah itu ngerengeknya minta sama Allah begitu gitu. Maka dinasehati oleh Abu Bakar di sampingnya, cukup wahai Rasulullah, cukup, sudah cukup. Alhah ta'ala rabbik, engkau sudah merengek-rengek ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup engkau meminta, ayo kita hadapi mereka, kita lakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, hadapi. Ini sudah upaya maksimal kita yang bisa kita lakukan. Hasil dari pertempuran Badar ini, Bapak Ibu sekalian, Allah tunjukkan di hadapan masyarakat Jazirah Arab, inilah agama yang Allah ridhoi. 300 bisa menang sama 1000. 300 bisa menghancurkan dominasi kesyirikan pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kaum muslimin pada saat itu. Maka setelah itu orang-orang kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab itu semua memandang kaum muslimin itu dengan pandangan yang segan. Mau nyentuh itu takut gitu. Hingga setelah terjadinya pertempuran Badar itu terjadi Ghazwah Qainuqa. Ada bentuk pengkhianatan Yahudi yang berada di Madinah. Ini Yahudi ini dia dengki, iri terhadap anugerah Allah berupa kemenangan kaum muslimin di pertempuran Badar itu. Dengki, iri, sehingga orang Yahudi Bani Qainuqa ini mengatakan, jangan disangka kalian menang di pertempuran Badar itu kalian memang tangguh berperang ya, gitu kan. Saking sombongnya Yahudi Bani Qainuqa ini. Mereka itu, orang-orang Quraisy itu sejatinya adalah bahasanya itu diremehkan, hanya anak ingusan yang baru belajar main pedang gitu. Mereka itu nggak bisa bertempur. Kalau memang mau ngelihat siapa sih yang paling ahli dalam strategi perang dan pertempuran, ini loh kita, Bani Qainuqa pada saat itu. Tidak tahunya ketika mereka melakukan makar, waktu itu kan ada penghinaan terhadap salah satu wanita kaum muslimin yang ada di Madinah. Ini pasca pertempuran Badar di bulan Syawal itu. Pertempuran Badar kan terjadi di bulan Ramadan. Nah, setelah itu di bulan Syawal, Bani Qainuqa mengatakan, jangan disangka ketika kalian sudah menang tuh kalian tuh paling hebat sendiri di Jazirah Arab gitu ya. Kalau mau melihat yang memang ahli bertempur, ayo hadapin kami gitu. Nah, akhirnya dia berlaku nakal. Ada wanita yang kan Bani Qainuqa, Yahudi Bani Qainuqa itu kan punya pasar di Madinah, ya kan? Punya pasar di Madinah, jadi orang-orang itu menjual barang dagangannya, hasil kerajinan tangannya dijual di pasar itu. Nah, seorang wanita muslimah dia datang ke pasar itu menjual hasil kerajinannya untuk nafkah dirinya dan keluarganya gitu. Dikerjain sama orang Yahudi di situ, dikerjainnya itu ditahan, diinjak jilbabnya itu hingga tersingkap auratnya. Ketika tersingkap auratnya, ketawaan itu Yahudi Bani Qainuqa, dihinakan seperti itu wanita muslimah. Melihat seorang wanita muslimah dihinakan, salah seorang muslim bangkit, menghunuskan pedangnya, pelaku pelecehan itu langsung dibunuh di tempat. Ketika dibunuh di tempat, pelaku pelecehan itu orang-orang Yahudi Bani Qainuqa mengeroyok
seorang muslim ini mati dia di situ. Berita ini disampaikan kepada Nabi Muhammad, loh ini pengkhianatan terhadap perjanjian Piagam Madinah. Piagam Madinah itu kan sudah disusun kesepakatan kita saling menjaga kondusivitas, saling menjaga keamanan dan harmonisasi kehidupan, hidup berdampingan di tanah Yathrib ini, di Madinah ini, jangan saling mengganggu. Tapi ini yang dilakukan Bani Qainuqa ini udah kelewat batas. Kalau sudah kelewat batas, Rasulullah bersama dengan pasukannya menghadapi hendak menyerang Bani Qainuqa, mengusir Bani Qainuqa dari Madinah pada saat itu. Tadi yang nyombong-nyombong begitu Bapak Ibu sekalian, ciut langsung gemeteran, nggak berani ngapa-ngapain. Ya sudah menyerah. Akhirnya Bani Qainuqa harus dikeluarkan dari Madinah. Ini contoh di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kaum muslimin pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, itu hanya berlangsung 1 tahun saja. Karena tahun depannya, tahun ketiga Hijriah, terjadi pertempuran Uhud. Nah, singkatnya pertempuran Uhud itu Allah Subhanahu wa taala kalahkan kaum muslimin. Sebenarnya kalau kalah telak tidak sih, cuma kalah poin gitu nah. Kalah poin itu ya kaum muslimin itu terdesak, tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berhasil diselamatkan. Karena tujuannya Abu Sufyan gitu kan. Tujuannya Abu Sufyan itu Nabi Muhammad tuh mati. Tapi Allah masih selamatkan ketika di pertempuran Uhud. Banyak kaum muslimin yang wafat di situ akibat ketidaktaatan beberapa kaum muslimin, yaitu pasukan pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Bukit Rumat. Nah, jadi sampai di sini Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang kita ambil di sini bahwasanya kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di pertempuran Badar itu, kalau kaum muslimin lupa bahwasanya ini anugerah dari Allah, kurang bersyukur di situ, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menjadikan wibawa dan kejayaan itu akan terus ada gitu loh. Maka ada saatnya Allah Subhanahu wa taala jatuhkan kaum muslimin sebagai akibat ya karena kaum muslimin sendiri pada saat itu yang tidak taat dengan larangannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perintah Rasulullah, jangan turun. Apapun yang terjadi jangan turun dari bukit ini, tetap jaga. Turun. Takut kehabisan harta rampasan. Wah, kita kalau nggak turun nggak kebagian nanti itu harta rampasan itu gitu kan. Ayo turun, jangan turun. Pimpinan pasukan di Gunung Rumat mengatakan jangan turun, tetapi sebagian besar turun, sekira 40 orang turun, tersisa 10 orang yang ada di Bukit Rumat. Nah, Bukit Rumat pada saat itu adalah benteng penjagaan terakhir. Kalau ini nggak ada penjaganya, ini pos penjagaan terakhir. Kalau nggak ada yang jaga situ, pasukan musuh itu bisa ngepung. Karena ada 10 orang ya sudah dikepung, dihabisin itu 10 orang itu. Terjadilah kekalahan di pihak kaum muslimin di pertempuran Uhud. Di sini Bapak Ibu sekalian, kita lihat selesai di pertempuran Uhud sajakah hukumannya Allah akibat nggak taat sama Rasulullah itu. Berlanjut setelah pertempuran Uhud, wibawanya kaum muslimin itu Allah jatuhkan di mata kabilah-kabilah Arab. Jadi kabilah-kabilah Arab yang sebelumnya menghormati kaum muslimin setelah pertempuran Badar tidak lagi menghormati. Dulu segan mau ganggu kaum muslimin. Setelah pertempuran Badar nggak ada yang berani ganggu. Setelah pertempuran Uhud, ternyata kalah deh. Kalah, kalau gitu kita ganggu aja. Minta sama Rasulullah, pura-pura minta pengajar. Ini kami di kabilah kami ada yang mau masuk Islam, tolong kirimkan guru-guru ngaji supaya mengajarkan Al-Quran buat kami di sini. Dikirim sama Rasulullah, tengah jalan dibantai. Terjadi dalam Sariyah Marsad ibn Abi Marsad. Kemudian dalam peristiwa Sariyah Sariyah Mundir ibn Amr atau dikenal dengan tragedi Sumur Ma'unah. Di tragedi Sumur Ma'unah ini lebih menyedihkan lagi. Nabi Muhammad mengirim 70 sahabatnya yang pandai baca Quran, mengerti makna dan istilahnya, sampai di tengah perjalanan dibantai juga.
Artinya ini adalah tahun-tahun kelam di mana akibat dari ketidaktaatan kaum muslimin terhadap perintah Rasulullah. Tapi itu semua Allah Subhanahu wa taala ampuni dengan nanti akan diberi kemenangan pada saat pertempuran Khandaq di tahun ke-5 Hijriah. Mudah-mudahan kisah ini yang pernah terjadi dahulu di masa Nabi SAW bisa memberikan kita pelajaran yang mana kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mencelakakan hambanya yang beriman. Kalau memberikan kesulitan, cobaan hidup, iya. Tapi kesulitan, cobaan hidup itu bukan dalam rangka Allah benci sama hambanya, enggak. Tapi Allah ingin kamu itu harus naik tingkat gitu loh. Kamu itu harus naik derajat. Orang yang naik derajat itu enggak dikasih yang mudah, dikasih yang sulit, baru bisa naik derajat gitu. Maka sejatinya Allah Subhanahu wa taala ingin derajat kita lebih tinggi lagi. Inilah hakikat dari ujian yang mungkin Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi diri kita ketika kita masih hidup di muka bumi ini. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.